tentu amal itu dihitung. Sini amalnya jahat, baik. Sini amalnya baik, jahat. Meninggal. Tetap dihitung semuanya, Pak. Apakah yang dihisab di yaumil qiyamah nanti itu amalan terakhir atau amalan sepanjang ia hidup? Itulah sederhananya itu ya. Bapak Ibu, kita ini sepanjang kita hidup ini ada fase-fasenya. Fase yang paling menentukan fase yang paling menentukan bagaimana hisab kita itu dihitung dari usia balik. Dari usia balik kita itu kalau laki-laki umumnya 15 tahun. Kalau perempuan dihitung mulai haid. Kalau perempuan masih belum haid umur 9, 10, 11, 12, 13, 14, maka tetap dihitung di umur 15. Atau dihitung umumnya anak itu haid. Nah dari situ maka seseorang muslim atau seorang mukmin maka sudah ketaklif hukum. Maksudnya sudah terbebani hukum. Kalau dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka dosanya itu baginya, bukan buat orang tuanya. Kalau dia melakukan ibadah, maka pahala ibadahnya itu untuk dirinya. Namanya taklif. Karena dia dibebani hukum atau taklif hukum, maka disebut orangnya disebut mukallaf. Mukallaf itu yaitu cirinya balig atau syaratnya balig dan berakal. Nah sejak saat itu seorang menjadi mukallaf, maka dihitunglah amalannya, baik buruknya, pahala dan dosanya. Tidak akan luput satupun malaikat pencatat amal itu melupakan satupun dari amal perbuatan seseorang sampai pada akhirnya dia dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Berarti catatan amal dari sejak dia menjadi mukallaf, menjadi balik dari balik dan berakal itu sampai wafatnya itu tercatat dengan baik dan rapi. Pertanyaan berikutnya adalah yang dihitung oleh Allah yang mana? Yang dihitung oleh Allah itu semuanya dari sejak dia mukallaf sampai wafatnya. Maka di situ muncul kemudian ada orang yang sepanjang hidupnya maksiat, tetapi di penghujung hayatnya dia kemudian tobat dan beribadah kemudian mati. Maka itu disebut husnul khotimah. Husnul khotimah artinya husnun itu bagus, khotimah itu akhir, bagus di akhir. Mati lagi ibadah lah kira-kira begitu. Kemudian ada orang sepanjang hidupnya ibadah, di penghujung hayatnya dia ternyata tidak ibadah bahkan dalam keadaan maksiat. Maka itu disebutnya su'ul khotimah. Su'un itu jelek, khotimah itu akhir. Jadi jelek di akhir. Sehingga kita jangan pernah berprasangka dari situ. Tidak bisa orang dikatakan hari ini baik atau buruk, mencap orang baik atau buruk sampai tahu akhirnya. Bisa jadi Allah ngasih hidayah sama orang yang tadi jahat menjadi orang ahli ibadah ketika sampai meninggalnya, maka dia husnul khotimah termasuk ahli khair, baik. Bisa jadi orang yang tadinya terus rajin ibadah ternyata kegoda sesuatu, ya seperti saya dulu sampaikan kisah Barsiso yang dia 70 tahun ibadah, kemudian turun gunung, ketemu pelacur. Sampai di bawah gunung itu ketemu pelacur, kemudian diajak zina, dia tidak mau zina. Kalau tidak mau zina ya sudah, ada 3 pilihan, mau zina sama saya,
atau mau bunuh anak ini, atau mau minum saja. Enggak, saya zina itu haram. Bunuh apalagi, dosa besar. Ya sudah, saya minum saja. Ketika dia minum kemudian mabok, ketika mabok dia diajak zina. Ketika zina tuh anak berisik, nangis, sabat, mati, zina, membunuh, zina dan minum minuman keras. Dari situ akhirnya maka arak itu disebut ummul khobais, indungnya keburukan, kekejian. Baik lagi ke yang tadi. Nah, si Barsisa kemudian mati dalam keadaan sedang bermaksiat, berzina, habis membunuh dan sedang mabok. Maka yang 70 tahun itu akhirnya karena dia su'ul khotimah, maka itu yang paling menentukan. Makanya ada tuntunan orang kalau mau mendekati kematian ditalkinkan. Apa, Pak? Talkin. Talkin itu berdasarkan dari kayak akhirul kalam ya. Akhirul kalam. Sebaik-baik ucapan yang terakhir itu adalah la ilaha illallah. Nah, masuk ke Indonesia bukan la ilaha illallah, diganti menjadi Allah. Kenapa disebut Allah? Karena kalau la ilaha illallah kepanjangan. Takutnya la ilaha berhenti mati, maka tidak ada Tuhan. Tapi kalau sudah Allah, 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 Allah kan itu talqin. Allah, Allah, Allah dituntun. Allah, maksudnya apa? Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Allah di telinga, diperdengarkan ke telinganya. Dan si orang yang sedang sekarat itu mendengar itu luar biasa berharga. Jangan sampai dia dengar, anak negeri ngomongin hutang, ngomongin waris, waduh itu bahaya itu. Allah gitu, penting. Nah, baik lagi ke pertanyaannya. Tadi untuk apa begitu? Supaya di akhir kalimahnya yang dia ingat hanya Allah, yang dia ucapkan hanya Allah, sehingga dia diharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tentu amal itu dihitung. Sini amalnya jahat, baik. Sini amalnya baik, jahat. Meninggal. Tetap dihitung semuanya, Pak. Tetap dihitung. Cuman cara menghitungnya Allah yang ngitungnya cara Allah, bukan cara kita. Bukan. Yang ngitungnya cara Allah. Cara Allah itu gimana? Cara Allah kita nggak tahu. Kalau kita ngitungnya tadi 70 tahun ibadah, ya 5 hari misalkan atau 1 hari maksiat, ya ini 70 tahun maksiat, ya 1 hari ibadah misalkan, dihitung. Cara ngitungnya Allah yang ngitungnya. Kata Allah, Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Ketika dia tadi berdosa terus udah tobat, semua hilang itu. Itu cara Allah kan. Sehingga yang dihitung itu itunya akhirnya. Ya. Orang tadi ibadah terus, terus dihitung kalau sudah ditulis sudah. Kemudian dia sok maksiat yang kemudian apalagi yang kemudian jadi murtad. Dihitung itu. Yang dihitungnya di akhir-akhirnya. Itu cara Allah ngitungnya itu. Maka setiap orang itu selalu berdoa agar hidupnya diakhiri dengan husnul khotimah. Ya orang ayeuna yang ngaji ya. Ya. Itu kan dalam rangka supaya orang asup tergolong kepada orang-orang yang husnul khotimah. Ulah nepikeun urang teh tadi keur mah eukeur ibadah tara salat jarang ngaji can pernah teh malaikat Israel datang teu bebeja ai urang eukeur main judi gecret modar sia modar pisan urangna buset eta bahaya pisan pan nya biasana
Nyapir aku main pakai bahasa lemes. Mautnya anjeun, oh moal mungkin modar sih kan gitu biasanya lagi. Modar pisan pan. Soalnya main mah moal we make punten mautnya aja. Mungkin modar sih, modar pisan urang na. Nya malaikat Israel teh geus nungguan ya sih di dieu. Sanunya honya, siapa yang tahu? Ya. Gitu. Nah, tapi yang dihitung cara Allah ngitungnya. Atau Allah punya hak. Meskipun tadi janji Allah seperti itu dari beberapa ayat Quran yang ada itu seperti itu, tapi Allah juga punya hak. Bisa jadi dihitungnya seperti apa terserah Allah. Gitu. Pada akhirnya terserah Allah. Apakah nanti, nah itu kalau ngitung amal. Setelah ngitung amal kan nanti penentuan kemana nih surga neraka lempengannya. Tergantung Allah lagi pada akhirnya. Tapi kalau menurut Al-Quran itu Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengkhianati janjinya. Maksudnya janjinya itu apa? Orang yang punya amal banyak ya insya Allah hidupnya senang. Orang yang punya amal sedikit ya hidupnya agak susah gitu. Susah dan senang di sana berarti kan ukurannya tempat dua itu, surga apa neraka. Seperti itu Pak.